Shalom. Sudah berapa lama kamu menyimpan dendam di dalam hati? Dendam kepada orang yang mengkhianati kepercayaanmu. Dendam kepada orang yang menyakiti hatimu. Dendam kepada orang yang menghancurkan hidupmu. Atau dendam kepada orang tua, bahkan mungkin saudaramu. Berapa lama kamu menyimpan semua itu sendirian? Saat kamu menerima perlakuan yang tidak adil, direndahkan dan tidak dianggap, wajar hati manusia ingin rasanya membalas. Mungkin kamu juga sudah punya rencana untuk melampiaskannya. Tapi, jika saat ini kamu masih menahan diri, atau mungkin kamu tidak tahu cara membalas sakit hati yang telah lama kamu pendam. Saudara terkasih, Tuhan mengajarkan jalan yang berbeda dengan cara dunia. Dunia mendorongmu untuk membalas, namun Tuhan tidak demikian. Tuhan mengajarkan kepada umatnya jalan yang berbeda dan yang terbaik. Alkitab tertulis, "Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi berilah tempat kepada murka Allah," yaitu dalam Roma 12 ayat 19. Tuhan tidak menghendaki manusia saling melukai. Kita tidak dibenarkan mendahului Tuhan dalam membalas perbuatan seseorang. Jika kita melakukannya, maka kita berlaku sebagai hakim baginya. Dengan demikian, bukankah kita sama dengan orang itu? Pembalasan adalah haknya Tuhan, Tuhanlah yang akan menuntut pembalasan, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, apabila kita yang turun tangan mendahului Tuhan, maka kita telah lancang mencuri hak Tuhan dalam hal melakukan keadilan. Itu sama dengan kita menjadi seterunya Tuhan sebab hati kita memberontak. Balas dendam yang benar dalam firman Tuhan bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Cara terbaik yang dapat kita lakukan, yang pertama adalah tetap memilih hidup yang benar, yaitu tidak mendorong diri sendiri berbuat hal yang sama terhadap orang lain. Menjaga tubuh kita tetap kudus di hadapannya dengan tidak melakukan pelanggaran. Menahan diri dari amarah dan berusaha menguasai diri adalah kedewasaan rohani. Saling membalas tidak ada gunanya dan semakin menarikmu jatuh lebih dalam. Supaya terhindar dari penyesalan dan kepahitan, maka tetaplah menjaga hidup yang benar. Cara yang kedua adalah tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Mempunyai sakit hati tapi harus tetap bertumbuh memang sangat sulit. Tapi yang terbaik adalah harus tetap fokus kepada Tuhan. Jika hatimu senantiasa diarahkan kepada Tuhan dan mengingat betapa besarnya kasih sayang Tuhan, Roh Kudus akan menolongmu untuk pulih. Bertumbuh dalam kasih Tuhan lebih berharga daripada menyimpan tenaga untuk hal negatif. Mendorong diri sendiri untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Semakin hari maka hatimu akan semakin sukacita. Hati yang sukacita dan gembira adalah obat yang manjur. Di sanalah kamu dapat merasakan pemulihan yang sejati. Selain hatimu terbebas dari ikatan dendam, kamu juga menemukan kebahagiaan yang tidak ternilai. Kelak kamu akan berkata pada masa lalumu, semua itu adalah sampah. Karena kasih Tuhan lebih dari apapun, bahkan luka lama dan sakit hati pun lenyap. Kepahitan dan penderitaan yang kamu alami akan tergantikan oleh penghiburan dari Roh Kudus. Akhirnya kamu dapat menjalani hidup yang penuh rasa syukur sebab Tuhan itu baik. Cara yang ketiga adalah tetap mau menjadi alatnya Tuhan. Bisa saja Tuhan sedang mengerjakan suatu pertobatan pada orang yang melukai hatimu. Pernahkah terpikirkan olehmu bahwa Tuhan juga dapat memilihmu sebagai alat di tangannya untuk memenangkan kembali jiwa yang telah lama hilang, agar ia dapat mengalami proses yang menakjubkan dari caranya Tuhan. Bayangkan, jika kamu telah lebih dahulu melakukan pembalasan, tidak ada kesaksian yang dapat menghancurkan siasat iblis. Saat keadaan baik maupun tidak baik, hidup kita tetap di dalam rencana Tuhan. Segala persoalan hati dapat Tuhan pulihkan. Kita hanya diminta untuk percaya dan setia kepada Tuhan. Bagian yang bukan hak kita adalah bagiannya Tuhan bertindak. Dengan demikian, kita semakin dibukakan hal-hal baru yang menambah keteguhan iman kita. Saat kita memilih tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita sedang menyerahkan perkara kita kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan jauh lebih adil daripada emosi kita. Membalas dengan benar adalah tetap mengasihi, tetap tenang, tetap berjalan bersama Tuhan, tetap menjadi pribadi yang teguh, dan membiarkan Tuhan sendiri yang membela perkaramu. Jangan biarkan dendam dan kepahitan mengubah hatimu menjadi keras. Bahkan damai sejahtera yang Tuhan tanam dalam hidupmu menjadi lenyap. Orang mungkin bisa melukaimu, tapi jangan izinkan
mereka juga merusak masa depanmu dan merusak hubunganmu dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah aku yang selama ini menyimpan dendam kepada mereka yang menyakiti perasaanku. Hari ini aku mau melepaskan semua beban di hati. Aku serahkan semua luka kepadamu. Berilah aku hati yang baru, hati yang lebih mampu mengasihi sesama. Berilah aku hati yang penuh kasih untuk mampu mengampuni sesamaku, dan hati yang kuat untuk tetap berbuat baik meski terluka. Hanya Engkau Tuhan yang aku percaya menjadi pembelaku. Amin. Terima kasih telah mengikuti renungan hari ini. Sampai bertemu kembali di video renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.